dibahas di forum, baik itu di grup chatting maupun di grup Facebook, atau tanya langsung ke saya, mau mengirim pesan, mengirim email, silahkan. Jadi baca tentang berbagai macam strategi ini. Dalam strategi pemasaran juga memperhatikan tentang pelanggan sasaran. Jadi upaya pemasaran itu akan lebih berhasil jika hanya ditujukan kepada segmen pasar tertentu saja, bukan masyarakat secara keseluruhan. Jadi perusahaan itu harus punya segmen tertentu saja jika ingin lebih berhasil. Kalau sasarannya seluruh masyarakat, nah itu tidak lebih baik. Jadi yang lebih baik itu punya segmen tertentu, disebutnya segmen marketing. Kalau masyarakat secara keseluruhan jadi sasaran, jadinya mass marketing. Itu tidak lebih baik ya. Kenapa sih kok segmen marketing itu lebih baik daripada mass marketing atau masyarakat secara seluruh? Karena tidak mungkin perusahaan itu bisa benar-benar memberikan kepuasan kepada semua orang. Itulah kenapa yang paling baik adalah dengan memilih kelompok tertentu yang dituju atau dijadikan sasaran. Itu yang disebut segmen pasar. Jadi proses pengelompokannya disebut segmentasi pasar. Dan juga perusahaan harus menentukan bauran pemasaran yang dapat memenuhi keinginan mereka. Kalau perusahaan mengalami kegagalan dalam menentukan pelanggan sasarannya, berarti perusahaan itu akan menghadapi kondisi yang sangat bahaya. Karena menentukan sasarannya saja sudah salah, bagaimana bisa menjual produk seperti itu? Jelas ya? Lalu menentukan keinginan konsumen. Jadi strategi pemasaran yang efektif itu harus memerlukan pengetahuan tentang keinginan konsumen itu seperti apa. Misalnya pengusaha angkutan umum, pasti konsumen itu menghendaki harga yang murah dan maksudnya pengusaha angkutan umum pastinya menghendaki harga kendaraannya itu harus murah, penggunaan bahan bakarnya irit. Ini kan yang paling ekonomis. Tapi ada lagi dari segi pengusaha angkutan secara umum, maksudnya bukan angkutan umum itu, tapi pengusaha angkutan secara umum. Ada lagi penggemar angkutan yang lebih mengutamakan faktor modelnya, stylenya. Karena apa? Karena kendaraan itu menunjukkan status atau prestasi yang mengendarai. Maksudnya pengusaha kendaraan itu harus tahu kalau ada konsumen yang lebih suka harga murah, bahan bakar irit. Ada juga yang lebih suka modelnya, karena model itu menunjukkan status seperti itu. Jadi itulah kenapa pemasar harus menemukan tentang keinginan apa yang penting bagi konsumen. Sudah jelas ya tentang menentukan keinginan konsumen. Selanjutnya adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran sudah berkali-kali kita bahas, ada 4P, product, price, place, dan promotion. Ada yang ditanyakan dari sini? Lalu pengembangan strategi pemasaran.
Ada 5 konsep yang mendasari suatu strategi pemasaran. Ada segmentasi pasar dan penargetan, pemosisian pasar, strategi memasuki pasar, strategi bauran pemasaran, dan strategi penentuan waktu. Penjelasannya sangat jelas, bisa dilihat di modul, sangat banyak ya. Segmentasi pasar adalah dasar untuk mengetahui bahwa setiap pasar itu terdiri dari segmen yang berbeda-beda. Segmentasi pasar. Lalu pemosisian pasar atau market positioning. Nah, ini sebetulnya akan dibahas lebih jelas di modul 3 nanti. Jadi intinya kalau pemosisian pasar itu adalah perusahaan memilih pola konsentrasi pasar khusus yang dapat memberikan peluang maksimum untuk mencapai tujuan sebagai pelopor. Jadi perusahaan itu akan baru bisa beroperasi setelah memperoleh posisi tertentu di pasar. Di dalam pemosisian pasar nanti ada kegiatan melakukan strategi konsentrasi segmen tunggal dan segmen ganda. Nanti kita akan lebih jelas di modul 3. Lalu strategi memasuki pasarnya seperti apa? Mau membeli perusahaan lain, mau berkembang sendiri, atau bekerja sama dengan perusahaan lain. Itu contoh cara memasuki pasar. Strategi bauran pemasaran. Lagi ya, tentang produk, harga, promosi dan distribusinya seperti apa. Lalu strategi penentuan waktu atau timing. Jadi di sini perusahaan menemukan peluang apabila perusahaan telah menemukan peluang yang baik, kemudian menentukan tujuan dan mengembangkan satu strategi pemasaran. Itu bukan berarti perusahaan bisa langsung beroperasi. Jadi perusahaan akan gagal dalam mencapai tujuan jika geraknya terlalu cepat atau terlalu lambat. Oleh karena itu harus punya strategi penentuan waktu atau timing. Oke. Modul 2 selesai. Kita langsung bahas tes formatifnya saja ya. Ini masih hadir semua kan ya? Oke. Tes formatif. Nomor 1, tugas manajer pemasaran untuk mengurangi permintaan disebut. Coba disebut apa? Jadi tugas manajer pemasaran untuk mengurangi permintaan seperti yang tidak bahas tadi adalah di marketing. C jawabannya. Lalu counter marketing itu dilakukan karena sifat permintaannya seperti apa? Counter marketing karena tidak sehat, sudah kita bahas tadi ya. Nah, ini nomor 3. Jika kapasitas perusahaan adalah 10.000 unit per tahun, permintaannya 15.000 unit, sehingga perusahaan mengalami kesulitan. Nah, sesuai tugas pemasaran, langkah yang harus ditempuh apa? Ini berarti apa? Kelebihan kan? Permintaan yang berlebih, jadi manajemen pemasaran harus meningkatkan harga sampai pada tingkat tertentu agar permintaannya sama dengan 10.000 unit. Itu kan tadi yang salah satu cara
yang bisa dilakukan kalau permintaannya berlebih dengan meningkatkan harga. Lalu elemen yang harus ditempatkan pada urutan pertama dalam penentuan bauran pemasaran adalah produk. Jawabannya ya, produk itu pertama yang harus ditentukan dalam bauran pemasaran. Selanjutnya nomor 5 adalah menganalisis peluang pasar. Perusahaan berusaha mengidentifikasi apa? Jawabannya C, peluang lingkungan dan peluang perusahaan. Perusahaan dianggap memiliki peluang perusahaan apabila mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan produk pesaing. Itu baru perusahaan dianggap memiliki peluang perusahaan. Kualitas produknya lebih tinggi dari produk pesaing. Nomor 7, memilih kelompok konsumen sasaran merupakan salah satu langkah dalam memilih kelompok konsumen sasaran. Apa ya? Strategi pemasaran. Kalau misalnya ada yang kurang puas dengan jawaban yang saya tampilkan, nanti bisa komplain kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, bisa ditanya ya. Lalu nomor 8, yang harus dilakukan oleh manajer pemasaran setelah mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen adalah apa? Setelah mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan, yaitu mengembangkan konsep tentang produk untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Itu langkah selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Langsung ditulis. Lanjut. Melayani satu kelompok konsumen tertentu, misalnya kelompok wanita eksekutif, merupakan strategi yang disebut strategi apa? Sudah pasti ya, segmen tunggal. Karena apa? Karena satu kelompok saja yang dilayani. Lalu perbedaan antara strategi segmen tunggal dan segmen ganda tadi belum sempat dijelaskan ya, memang terletak pada banyaknya apa? Jawabannya banyaknya kelompok pembeli yang dilayani. Kalau kelompoknya satu kelompok disebut segmen tunggal, kalau ada beberapa kelompok yang dilayani disebut segmen ganda. Lalu strategi premium dirancang dengan menawarkan produk apa? Premium. Sudah pasti kalau premium itu kualitas tinggi, harga tinggi. Dua hal, kualitas dan harga tinggi itu ciri-ciri produk premium. Perusahaan yang menempuh strategi buku lari akan menanggung resiko apa? Ini ada di Ernawati, tidak apa-apa, langsung melanjutkan, langsung bergabung saja di kelas. Oke, nomor 12 jawabannya, konsumen tidak akan kembali setelah memukul lari. Ini bisa dibaca di slide di modul ya, penjelasan strategi buku lari itu seperti apa. Oke, selesai untuk modul 2. Bagaimana, masih mau lanjut ke modul 3 atau disudahi? Masih kuat ke modul 3 atau sudah capek? Modul 3 ada sedikit saja sih, cuma separuh dari modul 2 ini. Lanjut atau tidak? Ini nggak ada yang usul mau lanjut ke modul 3 apa tidak? Ayo, masih kuat Kak. Ini sebenarnya kalau sudah tidak kuat nggak apa-apa sih.
Nanti kan kasihan teman-teman kalau dipaksakan. Ini sebenarnya cuma sedikit sekali. Modul 3 ini juga tentang penjelasan tentang modul 2 juga. Ini saya kasih lihat judulnya. Nah, modul 3 tentang segmentasi, penargetan, dan pemosisian. Yang tadi sudah kita bahas sekilas. Di sini dibahas secara detail lagi. Bagaimana? Apa nanti nggak terlalu malam? Ya, ada lagi yang mau usul? Oke. Seperti ini ikut teman yang lain, Fevi ikut teman yang lain, makmum, Yunita makmum. Kalau semua makmum, jadi imamnya ini siapa ya? Hahaha. Kalau muji apa nggak terlalu malam? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kelas kita akhiri. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman meluangkan waktu. Kalau ada pertanyaan kita lanjut di grup chatting ataupun di grup Facebook, ataupun kita ngobrol personal juga boleh by Facebook atau email, silahkan. Saya buka seluas-luasnya untuk teman-teman. Jangan ragu-ragu untuk saling berdiskusi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.